Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 11, untuk mempresentasikan PowerPoint dari kelompok kami mengenai kadar abu tidak larut asam. Adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Asni Syamsinar dengan NIM O1A122012 dan saya sendiri yaitu Anissa Bahariagus dengan NIM O1A122195. Baik, yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Kadar abu tidak larut asam adalah zat yang tertinggal bila suatu sampel bahan makanan dibakar sempurna di dalam suatu tungku pengabuan, kemudian dilarutkan dalam asam atau HCl, dan sebagian zat tidak dapat larut dalam asam. Kadar abu tidak larut asam menunjukkan kadar mineral yang berasal dari pengotor eksternal seperti pasir, tanah, atau debu yang menempel pada herba mineran selama proses pengolahan atau penyimpanan. Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam ditunjukkan untuk mengetahui jumlah pengotoran yang berasal dari pasir atau tanah silikat. Tingginya kadar abu tidak larut asam menunjukkan kontaminasi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kemurnian ekstrak. Standar kadar abu tidak larut asam menurut SNI 2886 pada tahun 2015 adalah kadar abu tak larut asam sebesar 0,1%, dan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 menyatakan bahwa kadar abu tidak larut asam tidak boleh lebih dari 0,7%. Selanjutnya kita masuk pada metode pengujian kadar abu tidak larut asam. Adapun metode yang digunakan yaitu metode gravimetri, di mana metode gravimetri merupakan analisis kuantitatif berdasarkan pada pengukuran bobot suatu unsur atau senyawa tertentu yang biasanya digunakan untuk menentukan total mineral sebagai abu pada bahan. Analisis gravimetri juga merupakan cara analisis yang paling sederhana jika dibandingkan dengan cara analisis lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan zat hanya ditentukan dengan menimbang langsung massa zat tersebut yang telah dipisahkan dari zat lainnya. Selanjutnya kita masuk pada analisis kadar abu tidak larut asam. Adapun alat yang digunakan dalam menganalisis kadar abu tidak larut asam yaitu ada cawan porselin, eksikator, oven, dan juga timbangan. Sedangkan untuk bahannya yaitu ada abu bekas penetapan kadar abu, ada air suling, ada asam klorida, dan juga kertas saring. Adapun prosedur dalam pengujian kadar abu tidak larut asam yaitu yang pertama, larutkan abu bekas penetapan kadar abu dengan penambahan 25 ml asam klorida atau HCl 10% dan dididihkan selama 5 menit. Selanjutnya, saring larutan dengan kertas saring, tak berabu, dan cuci dengan air suling sampai bebas klorida. Lalu keringkan kertas saring dalam oven, masukkan ke dalam cawan porselin atau platina yang telah diketahui bobotnya dan kemudian diabukan. Kemudian didinginkan cawan di dalam eksikator hingga suhu kamar, lalu ditimbang. Penimbangan diulangi hingga bobot tetap. Kadar abu tidak larut asam ekstrak dihitung terhadap berat bahan uji dan dinyatakan dalam persen B per B. Adapun rumus dalam mencari kadar abu tidak larut asam yaitu berat abu sisa pijar per berat ekstrak dikali 100%. Kemudian kita masuk pada penetapan kadar abu tidak larut asam. Contohnya kali ini yaitu penetapan kadar abu tidak larut asam pada ekstrak etanol, daun, dan kulit batang beranuk. Ekstrak kental yang diperoleh pada daun beranuk yaitu sebesar 95 gram. Untuk ekstrak kental daun beranuk dapat dilihat pada gambar 1A. Kemudian ekstrak kental kulit batang beranuk didapatkan sebanyak 120 gram yang dihasilkan dari 2000 gram serbuk dengan rendemen kulit batang beranuk yaitu sebesar 6%. Untuk ekstrak kental kulit batang beranuk sendiri dapat dilihat pada gambar 1B. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari penetapan kadar abu tidak larut asam pada ekstrak daun beranuk dan ekstrak kulit batang beranuk. Pada ekstrak daun beranuk sendiri diperoleh hasil sebesar 0,03%, sedangkan pada ekstrak kulit batang beranuk diperoleh hasil sebesar 0,02%. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2008 menyatakan bahwa kadar abu tidak larut asam tidak boleh lebih dari 0,7%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol, daun, dan kulit batang beranuk sendiri memenuhi standar kadar abu tidak larut asam. Penetapan kadar abu tidak larut asam ini dimaksudkan untuk mengevaluasi ekstrak dari kontaminasi tanah dan pasir.
Jadi, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah penetapan kadar abu tidak larut asam ini menggunakan abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total dengan penambahan HCl. Kadar abu tidak larut asam dapat menunjukkan kontaminasi yang bersumber dari faktor eksternal, seperti pasir, tanah, dan debu yang melekat pada saat pengolahan simplisia. Tingginya kadar abu tidak larut asam menunjukkan adanya kandungan silikat yang berasal dari tanah atau pasir, dan unsur logam perak, timbal, dan merkuri. Kadar abu tidak larut asam sendiri memiliki standar kurang atau sama dengan 0,7%. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.